Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada, shalom buat kita semuanya. Lewat channel ini kembali kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota keluarga Tuhan untuk meluangkan waktu sejenak beribadah dan bersekutu kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Adalah baik buat setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan untuk beribadah dan menikmati hadirat Tuhan seraya mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan juga atas segala sesuatu yang kita lalui dalam hidup kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita dan kitab pujian kita, dan tak lupa juga mari persiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan tak lupa juga kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk memberkati channel ini juga, agar lewat channel ini firman Tuhan dapat diberitakan terus menerus, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Tuhan lewat subscribe, like, share kepada saudara-saudara kita dimanapun berada. Akhir kata, mari kita menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah pertanyaan keluarga ini. Tuhan memberkati. Shalom. Ibadah pertanyaan keluarga ini kita mulai dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Rohani hari ini, Kurasa Bahagia.
dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Bapa di dalam surga, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Firman-Mu akan mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dan kuduskan kami dalam Roh Kudus-Mu. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya di dalam ibadah keluarga kita hari ini. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, mari kita renungkan bersama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Paskah pada minggu yang lalu, di mana kita merayakan kehidupan kita, merayakan kebangkitan kita dari kematian menuju kepada kehidupan. Lewat Paskah kita menerima anugerah hidup yang baru, di mana kita dibaharui dari dosa-dosa kita, dibaharui dari kejahatan-kejahatan kita. Oleh karena kemurahan Allah, Allah melayakkan kita dan Allah menjadikan kita menjadi orang yang benar di hadapannya. Namun semua itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena usaha-usaha kita, bukan karena budi baik kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah yang diberikannya secara cuma-cuma di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Allah mengambil rupa sebagai manusia dan rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan hidupnya, rela mempersembahkan segala yang ada padanya supaya kita memiliki, bahkan bukan hanya sekedar memiliki, tetapi hidup kita semakin diperkaya oleh kekayaan dari kemurahan kasih Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada ibadah pertanyaan ini yang juga akan menjadi epistel di dalam ibadah minggu kita pada hari Minggu yang akan datang, yaitu tepatnya Minggu Quasimodogeniti, artinya minggu seperti yang bayi yang baru lahir. Lewat peristiwa Paskah, saat ini hidup kita layaknya seperti bayi yang baru lahir.
yang bersih, yang tidak bernoda, yang kerinduannya adalah ASI eksklusif, air susu dari ibunya, yang menjadi makanannya setiap hari, yang menjadi kebutuhannya setiap saat untuk kehidupannya. Demikianlah juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, layaknya seperti seorang bayi. Kita memang sudah dewasa, tapi perilaku seperti layaknya seorang bayi, yaitu pribadi yang merindukan makanan sejati, yaitu firman Tuhan, yaitu kehidupan yang senantiasa rindu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan lewat ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita. Itulah pribadi yang sudah menerima penebusan. Itulah pribadi, itulah keluarga yang sudah menerima kasih karunia Allah. Sebagaimana kita kembali atau kita hidup, memiliki hidup, kita diperkaya dari kemurahan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Dia rela mengorbankan semua miliknya. Dia berbagi kepada kita lewat kasih-Nya, tiada hitung-hitungan. Tuhan memanggil kita juga layaknya demikian. Kasih-Nya yang tiada tara itu sehingga kita hidup, dan kasih-Nya juga yang menjadi perintah-Nya kepada kita supaya kita juga saling mengasihi, sebagaimana yang diajarkannya di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Itulah perintahnya kepada kita. Dan itulah hidup orang-orang percaya yang layaknya seperti bayi yang baru lahir, hidup di dalam kasih Tuhan Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan Allah, berbagi kasih bukan saja kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi bahkan Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, kasihilah yang tidak menyenangkan hatimu, bahkan kasihilah yang menyakiti hatimu. Bahkan mungkin kasihilah juga yang merugikan dirimu. Kasihilah bahkan mungkin yang menghilangkan nyawamu, nyawa saudara. Karena kalau hanya engkau mengasihi orang-orang yang mengasihi engkau, apakah upahmu? Kita tidak punya nilai lebih sebagai manusia, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kitab Amsal ini kita diingatkan kembali menjadi sahabat bagi semua orang. Kita diingatkan, diajarkan kehidupan kita, hidup kita supaya membangun persekutuan dengan orang lain, menjadi sahabat bagi mereka, sahabat bagi orang lain, sahabat yang dipenuhi dengan cinta kasih. Amsal berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Sebagaimana Yesus menjadi seorang sahabat bagi kita, Dia ada kapanpun kita membutuhkannya. Dia ada tidak hanya di saat hidup kita dalam sukacita, tetapi Dia ada bahkan di saat kita di dalam kesukaran, di saat kita di dalam pergumulan,
di saat kita sedang menghadapi berbagai persoalan, bahkan di saat kita di dalam penderitaan, Dia senantiasa ada. Dan ini menjadi panggilan juga kepada kita. Jadilah menjadi sahabat kepada semua orang. Jadilah hidupmu, jadilah hidup saudara menjadi hidup bagi orang lain. Seorang sahabat, dia dipenuhi dengan cinta kasih. Seorang sahabat, bagi sahabatnya, dia senantiasa memberikan kasihnya. Seorang sahabat akan senantiasa ada bahkan di dalam kesukaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam kehidupan kita juga berhati-hatilah dalam menjadikan seseorang menjadi sahabat bagi saudara. Orang tua pada zaman dulu selalu tak lupa mengingatkan anak-anaknya di dalam bergaul atau ketika pergi memulai tahun ajaran baru di sekolah. Mereka selalu berkata, pandai-pandai melihat temannya, anakku, nanti di kelas ambil tempat duduk yang paling depan, dan kemudian cari atau duduklah sebangku, semeja dengan orang-orang yang pintar. Duduklah sebangku, semeja dengan orang-orang yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, nasihat ini masih terus terngiang. Kenapa demikian? Karena lingkungan kita berada, di mana kita berada, di tempat apa kita berada, dengan siapa kita bersama, akan sangat mempengaruhi karakter dan pribadi kita. Apakah kita akan menjadi seorang pribadi yang penuh kasih atau tidak? Apakah kita akan menjadi seorang pribadi yang memiliki karakter yang baik atau tidak? Maka tempat, lingkungan di mana kita berada, dengan siapa kita, akan sangat mempengaruhi kita. Maka itu sebabnya orang-orang tua kita pada zaman dahulu menasihatkan kita supaya kita berhati-hati dalam berkawan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal berkata, orang-orang yang tidak berakal budi, dia akan selalu membuat persetujuan, membuat kesepakatan, tetapi tidak akan mau melakukannya. Dan kesepakatan persetujuan itu hanya akan dibebankannya kepada orang lain. Inilah yang sering disebut belakangan ini, less talk, do more. Sedikit bicara, banyak berbuat. Orang-orang yang berakal budi, yang tidak berakal budi masukkan. Orang-orang yang sebagai pribadi yang tidak sahabat sejati, dia hanya akan bicara omong kosong. Biasa juga disebut omong doang. Bicaranya akan banyak, bicaranya akan besar, tapi pelaksanaannya nol. Memberikan ide begini, memberikan ide begitu, memberikan masukan begini, memberikan tawar-tawar masukan-masukan seperti ini, tetapi ketika mau mengerjakannya, dia nihil. Itulah orang-orang yang tidak berakal budi. Dan orang-orang seperti itu tidak layak menjadi sahabat. Orang-orang seperti itu juga tidak layak menjadi sahabat di tengah-tengah atau bagi Kristus. Ketika rapat banyak sekali masukannya, ketika rapat banyak sekali kritikannya, ketika rapat banyak sekali ini dan itu dari dia di tengah-tengah rapat, semua salah bagi dia. Tetapi ketika melaksanakan apa yang diputuskan, nihil, omong doang. Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat sejati dia akan selalu berusaha menghindari pertengkaran. Dia tidak suka bertengkar.
dia akan selalu berusaha menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Dia akan selalu berusaha memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan pelik. Dia akan selalu berusaha menghindarkan, membuat hal-hal yang sulit di dalam pergaulannya, di dalam persahabatannya. Api yang besar dia akan berusaha menjadi kecilkan. Api yang kecil dia akan usahakan menjadi padam. Dia tidak akan menjadi pribadi yang membesar-besarkan masalah. Dia tidak akan menjadi pribadi yang selalu memberitakan hoax sehingga terjadi pertengkaran. Dia tidak akan selalu menjadi kompor-kompor di tengah-tengah persekutuan sehingga terjadi keributan. Tetapi sebaliknya, malah ketika terjadi pertengkaran, dia akan hadir di sana untuk berusaha membawa damai sehingga tercipta sukacita. Kita juga dipanggil untuk itu. Berhati-hatilah dengan orang-orang pencemooh yang suka dengan bertengkar. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sudah menebus kita supaya kita menjadi orang-orang pembawa damai dan sukacita. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Hatinya selalu serong. Dia berkawan dengan orang lain, tetapi dia punya maksud-maksud tersembunyi. Dia punya maksud-maksud terselubung di dalam pergaulannya, pertemanannya, yang menguntungkan bagi dirinya dan menguntungkan bagi orang lain. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia penuh kasih, kelihatannya dia penuh kelembutan, dan perkataannya seringkali juga penuh dengan kelembutan, tetapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kebusukan. Bagi orang Batak, inilah yang disebut mangalap manaruho. Dia jemput dari sini dan dia beritakan kepada orang lain. Dia jemput keburukan temannya di sini dan dia kabarkan kepada orang lain. Maka sehingga kacaulah persekutuan, kacaulah persahabatan, terjadilah pertengkaran. Dia berusaha baik kepada orang lain karena dia punya maksud tersembunyi untuk keuntungan bagi dirinya. Ada niat yang lain, ada motivasi yang lain yang mau dia ambil dari orang lain. Dan ketika dia sudah mendapatkan itu, dia akan meninggalkan orang tersebut. Itulah orang-orang yang serong hatinya. Yang dia pikirkan adalah hanya dirinya. Dia tidak mau memikirkan saudaranya, orang lain, temannya. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Orang-orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Bersilat lidah, memutarbalikkan fakta, suka kepada hoax, suka menyebarkan berita-berita kebohongan. Akhirnya hati-hati, perbuatan seperti itu akan membawa celaka kepada kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah menebus kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang baru, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang baru, yaitu hidup yang penuh di dalam kasih, yang memberikan kehidupan kepada orang lain. Sebagaimana Yesus memberikan apa yang dia miliki bagi kita, sahabat-sahabatnya. Dia telah menjadi sahabat bagi kita, dan sebagai sahabat dia telah memberikan teladan kepada kita. Dia memberikan hidupnya. Dia tidak memikirkan dirinya. Bahkan
Sesungguhnya lewat peristiwa Paskah kita mau saksikan kita lebih berharga bagi Tuhan dibanding kemuliaannya. Yesus telah melihat bahwa hidup kita jauh lebih berharga dibanding kemuliaannya. Itu sebabnya dia rela meninggalkan itu supaya kita memiliki kehidupan. Itu sebabnya Yesus atau firman Tuhan lewat Amsal ini mengingatkan kita, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Artinya jangan mementingkan, memikirkan diri sendiri, hanya memperindah dirinya sendiri, hanya memperkaya dirinya sendiri, hanya memperkenyang dirinya sendiri, tidak peduli akan orang lain. Rumahnya bagus-bagus, mewah, tinggi-tinggi, besar-besar, namun dia tidak peduli dengan yang di samping rumahnya yang masih berdinding papan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Hidup kita ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Maka marilah menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang murah hatinya, yang dipenuhi, dilimpahi dengan kasih sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Apa yang ada pada kita, semua itu adalah pemberian Tuhan, bukan untuk kita nikmati untuk kesenangan kita sendiri. Tuhan memberikannya untuk satu maksud, supaya lewat kita berkat itu bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga tidak ada yang menderita. Dan lewat perbuatan itu akan semakin banyak orang-orang yang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga dimanapun saudara berada. Masing-masing kita semuanya dilimpahi berkat Tuhan, dilimpahi kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kasih-Mu melimpah kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kasih-Mu yang sudah melimpah dalam hidup kami dapat juga kami bagikan kepada orang-orang lain, sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada kami, sebagaimana Engkau telah menjadi sahabat sejati bagi hidup kami. Tuhan, jadikan juga kami menjadi sahabat sejati bagi orang lain, bagi siapapun, bahkan bagi orang-orang yang membenci kami, bagi musuh-musuh kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi, menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan seraya mengucap syukur di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Bahkan kami Tuhan penuh sukacita oleh karena kemurahan kasih-Mu yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi pribadi yang Engkau baharui di dalam pengampunan dosa, di dalam penebusan-Mu di kayu salib lewat perayaan Paskah yang sudah kami lalui. Tuhan, ajarlah kami dan ingatkan kami senantiasa untuk menghidupi karya-Mu, karya penebusan-Mu yang kami peringati di dalam perayaan Paskah, supaya kami mempersembahkan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, bukan lagi milik iblis yang membawa kami ke dalam dosa dan kematian. Bapa di surga, lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, ajarlah kami senantiasa dan ingatkan kami Tuhan untuk hidup sebagai pribadi dan keluarga yang dipenuhi dengan kasih-Mu dan dengan rela hati dan penuh dengan rasa syukur. Kami mau berbagi kasih yang sudah kami terima dari Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagaimana oleh karena kasih-Mu kami hidup dan kami berkelimpahan, demikian juga Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami menjadi hidup, bahkan juga tidak berkekurangan dari kehidupan kami, dari berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau panggil dan Engkau berikan kerinduan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap keluarga Kristus dimanapun berada, untuk senantiasa memberikan waktu, meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada, ya Tuhan, sebagai rasa syukur atas penyertaan Tuhan kepada hidup mereka dan juga sebagai bukti nyata ketaatan mereka, ketaatan kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau baharui. Hamba berdoa Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah bagi setiap keluarga Kristus dimanapun mereka berada. Di rumah mereka Engkau penuhi dengan kemuliaan-Mu, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan Engkau berkati mereka melimpah dari berkat-berkat Tuhan. Bapa, bila ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, Engkau jamah mereka dan Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Dan bila ada sedang mengalami pencobaan, pergumulan, permasalahan, persoalan apapun Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa. Engkau berikan terang-Mu kepada mereka sehingga mereka dapat menemukan solusi-solusi terbaik yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pergumulan dan persoalan mereka. Bapa, bila ada yang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan ekonomi apapun itu, Tuhan berikan Engkau berikan berkat. Engkau berkati segala usaha-usaha pekerjaan mereka, dan Engkau tuntun mereka kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya Tuhan. Namun Tuhan, jangan biarkan setiap umat Tuhan mengambil jalan pintas yang tak pantas mereka lakukan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu dan berita kebangkitan-Mu setiap keluarga Kristus terpanggil untuk memberitakannya sampai ke seluruh dunia ini, ya Bapa. Tuhan, anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan berikan mereka hikmat dan bijaksana Tuhan. Dan Kau tahu Bapa, bahwa oleh karena pandemi ini masih belum bisa dilaksanakan
proses belajar mengajar tatap muka seperti biasanya. Tuhan, Kau tolong kami, Engkau akhiri pandemi COVID-19 ini, supaya anak-anak kami Tuhan dapat belajar di sekolah seperti biasanya. Bagi anak-anak muda, remaja-remaja, pemuda-pemuda gereja-Mu Tuhan, Tuhan senantiasa melindungi mereka, menaungi mereka dalam roh-Mu. Jadikan mereka menjadi pemuda-pemudi yang menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia. Bukan hanyut terbawa arus dunia, arus zaman, arus kemajuan ini ya Tuhan. Tapi kemajuan zaman ini biarlah oleh Roh Kudus-Mu ada manfaat yang bisa mereka petik dari sana bagi kehidupan dan masa depan mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah ibadah kami Tuhan, ibadah yang sangat sederhana. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau berkati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi sukacita dan damai sejahtera berkat melimpah bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh baik untuk merespon segala berkat Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Maka ini saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengangkat pujian kepada Tuhan dari buku ND nomor 481 ayat 2 dan 3. Dan kemudian persembahan kita dapat kita antar ke gereja kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pertanyaan keluarga ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini.
Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.